Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan puji. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Bersama saya, Pendeta Cucu Elia, kita akan bersama-sama kembali merenungkan sabda Tuhan yang merupakan lanjutan dari tema peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan pada pagi hari ini kita akan menelusuri judul Hujan Akhir. Sebelumnya saudaraku sekalian, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Malaikat Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam dan juga pagi ini ketika Engkau memberikan kekuatan yang baru untuk kami mulai kehidupan kami. Engkau juga kiranya membimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami boleh memahami pengajaran Tuhan ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada beberapa hari ini khususnya di sekitar Bandung dan Cimahi kelihatannya turun hujan tetapi tidak terlalu lebat. Dan hujan seperti ini kelihatannya hujan yang akan mengakhiri daripada musim penghujan. Nampaknya pemusim kita ini agak berbeda dari biasanya. Musim-musim yang kita lalui agak berubah. Biasanya di bulan Juni atau Juli sudah mulai sangat panas, dan kemudian memasuki September, Oktober, sampai Desember, bahkan sampai awal tahun kita akan melihat hujan, merasakan hujan yang sangat lebat dan terus-terusan. Namun saudaraku sekalian, yang dibicarakan tentang hujan di sini, betapa hujan sangat dibutuhkan oleh para petani khususnya. Kita tentunya membutuhkannya, tetapi para petani menunggu hujan dalam musim-musim tertentu, dalam waktu-waktu yang sangat diharapkan, cocok dengan tanaman yang mereka tanam. Dan itu adalah kebutuhan kita tentunya, karena hasilnya adalah hasil yang untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Saudaraku sekalian, rupanya dalam pemikiran umat-umat Tuhan Israel kuno melihat bahwa peristiwa hujan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam pertanian mereka, itu adalah sebuah gambaran penting dalam kehidupan rohani. Dan mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel kuno tentang apa maknanya hujan dalam kehidupan pertanian. Dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Istilah yang muncul dalam kitab Ulangan ini tentang hujan awal dan hujan akhir adalah hal yang biasa, lumrah di telinga mereka, karena hujan di awal dan hujan di akhir musim dalam musim pertanian mereka adalah hal yang diperlukan. Yang pertama tentu untuk menumbuhkan, dan yang kedua hujan akhir adalah untuk mematangkan. Dua-duanya sangat dibutuhkan. Dan itu adalah hal yang mudah dipahami oleh mereka, karena itu adalah hal yang merupakan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka memahami hal itu untuk melihat dan menanamkan pengajaran rohani. Mari kita lompat pada ayat Yakobus pasal yang kelima ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dua periode yang dimaksudkan adalah hal yang sama, yang dimaksudkan bahwa ada dua periode hujan yang diharapkan oleh para petani, dan mereka harus bersabar untuk dua peristiwa itu yang akan memastikan pertanian mereka akan membuah hasil yang baik. Saudaraku sekalian, bila mana hamba-hamba Tuhan, para nabi melihat
akan apa yang dipikirkan, dipahami oleh para pendengarnya, maka istilah ini juga yang digunakan oleh para nabi dan hamba-hamba Tuhan untuk meyakinkan tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan rohani. Pentingnya bagaimana hujan Roh Kudus, roh yang diturunkan oleh Tuhan, digambarkan melalui seperti hujan. Dan itu akan memberikan pertumbuhan rohani dan kematangan rohani. Saudara yang kasih Tuhan, roh yang digambarkan dengan hujan itu adalah memang sesungguhnya dinubuatkan oleh para nabi. Dan khususnya mari kita baca nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel menunjukkan rancangan Tuhan tentang bagaimana Tuhan ingin memastikan bahwa ada peristiwa di mana Roh Kudus yang memang sudah bersama dengan mereka, tetapi lebih lagi pekerjaan Roh Kudus lebih lagi menjadi pekerjaan yang meluas dan dirasakan oleh hamba-hamba Tuhan yang siap untuk menerimanya. Dan pekerjaan Roh Kudus itu mungkin tidak terlihat secara kasat mata, ya. Sebagian orang mungkin tidak melihatnya, tetapi apa yang terjadi dapat dilihat dan dirasakan. Bagaimana orang-orang bisa bernubuat. Banyak orang muda, orang tua juga mendapat mimpi. Bukan sekedar mimpi, tentu ini mimpi rohani, mimpi ilahi. Dan mendapat penglihatan-penglihatan tentang apa yang akan terjadi. Sesungguhnya saudaraku sekalian, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel ini terbukti dan tergenapi ketika hamba-hamba Tuhan yang sedang menanti akan bimbingan Tuhan dan ditinggalkan oleh Yesus Kristus ketika Yesus datang ke dunia ini dan dia meninggalkan dunia ini, terangkat ke sorga dan menjanjikan akan datangnya penghibur. Dan rupanya ketika mereka menantikan janji Tuhan, mereka terus berkumpul, mereka terus berdoa, mereka terus bersungguh-sungguh dalam doa, dalam bersama-sama menantikan akan bimbingan Tuhan. Dan harinya akhirnya tiba. Ditunjukkan dalam sebuah peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lihat saudaraku sekalian, Yoel memberikan gambaran pertanian, ya, tentang hujan awal dan hujan akhir, dan itu untuk menggambarkan nubuatan akan kecurahan Roh Kudus. Sedangkan Kisah Para Rasul adalah kegenapan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel ini. Dan benar sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Roh ini, bahwa ketika pencurahan Roh Kudus ini, mereka bisa bernubuat, mereka mendapat penglihatan dan mimpi, mereka lebih lagi dipakai Tuhan untuk menjadi juru kabar Tuhan. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Mengapa? Karena pada waktu itu hari Pentakosta, ya, bukan hari kecurahan Roh Kudus sebetulnya arti sesungguhnya, ya, hari yang ke-50. Dan pada hari Pentakosta ada banyak orang berkumpul dalam hari raya itu.
Dan yang berkumpul bukan hanya orang Yahudi, tetapi ada banyak orang dari bangsa-bangsa yang lain dengan bahasa dan budayanya mereka masing-masing. Mungkin tidak bisa dijangkau dengan bahasa orang Ibrani. Murid-murid Yesus yang kebanyakan tentunya berbahasa Ibrani dan sebahagian tentu menguasai juga bahasa Yunani, tetapi tidak mungkin berbahasa-bahasa yang lain yang datang dari orang-orang yang datang dari negeri yang lain. Itu sebabnya kecurahan Roh Kudus untuk bisa memampukan mereka memiliki karunia berbahasa sangat dibutuhkan. Dan saat itu mereka pada akhirnya mampu digunakan Tuhan untuk berbahasa lain dan memberikan khotbah yang sangat menguatkan, khotbah yang sangat mengilhami. Dan terutama dalam pasal ini dikisahkan bagaimana Rasul Petrus berkhotbah begitu tajam tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang adalah sumber keselamatan kita. Sumber kita bila mana kita beroleh pengampunan dosa dan penebusan. Dan kata-kata para rasul ini ketika mereka berbicara, berkhotbah dalam bahasa mereka, tetapi para pendengar bisa mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka mengerti itulah hari kecurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Saudaraku sekalian, ini adalah kegenapan supaya kita melihat bahwa nubuatan tidak main-main, memang sungguh terjadi. Dan yang penting sekarang kita ketahui bahwa bila mana hujan akhir telah terjadi pada awal-awal pergerakan gereja, ya, pada awal-awal di mana murid-murid Yesus sedang bertumbuh dalam keimanan mereka dan menjadikan mereka menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dan membangunkan iman orang-orang Israel dan bahkan orang-orang yang datang dari berbagai bangsa, dengan mana kecurahan Roh Kudus telah memberi pertumbuhan akan bibit-bibit kebenaran, tumbuh iman di berbagai bangsa. Dan itu adalah kegenapan daripada kecurahan Roh Kudus yang adalah hujan awal, gambaran hujan, digambarkan sebagai hujan awal. Nah, tentu pertanyaannya dan pergumulan kita saat ini adalah kapan dan bagaimana itu boleh terjadi buat kita yang dinubuatkan sebagai hujan akhir? Ya, tentu kita saat ini sangat mengharapkannya. Dan ada hal yang penting dalam hidup kita secara pribadi, sekalipun kita tahu bahwa kegenapan hujan akhir adalah kegenapan untuk semua orang yang siap menantikan. Dan tentu bukan hanya untuk gereja dan gereja tertentu, kelompok tertentu, kepada semua orang tentunya janji ini diberikan kepada semua orang yang siap menerimanya. Untuk itu saya rindu membacakan beberapa kutipan penting tentang hujan akhir ini akan terjadi buat mereka yang memang sungguh-sungguh menantikan, sungguh-sungguh siap menerima hujan akhir Roh Kudus itu. Kita mau lihat penerapan pribadinya kepada umat-umat Tuhan. Hujan awal memang menghasilkan pertobatan. Hujan akhir mengembangkan tabiat yang serupa dengan Kristus. Bila mana kita terapkan pada kehidupan pribadi, saudara dan saya mungkin sudah menerima kesempatan di mana kita mengenal kebenaran dan kemudian menerimanya, percaya dan dibaptiskan. Kita mengalami pertobatan itu digambarkan sebagai hujan awal. Dan hujan akhirnya adalah bagaimana Roh Kudus menuntun kita dalam mengembangkan tabiat hari demi hari untuk menjadi serupa dengan tabiat Kristus. Kutipan itu mengatakan demikian. Tidak pernah dalam pengalaman kita di mana kita dapat melepaskan dengan bantuan sesuatu yang menyanggupkan kita untuk memulai. Berkat-berkat yang diterima di bawah curahan hujan awal perlu bagi kita sampai kesudahan. Sementara kita mencari Allah demi Roh Kudus, itu akan mengerjakan dalam diri kita kelemah lembutan, kerendahan hati, suatu ketergantungan secara sadar terhadap Allah untuk penyempurnaan hujan akhir. Roh Kudus berusaha tinggal dalam setiap jiwa.
Jika ia disambut sebagai tamu terhormat, maka mereka yang menerimanya akan disempurnakan di dalam Kristus. Pekerjaan baik yang sudah dimulai akan dirampungkan. Pikiran yang suci, kasih surgawi, dan perbuatan-perbuatan Kristiani akan menggantikan pikiran yang kotor, perasaan yang jahat, dan perbuatan-perbuatan memberontak. Saudaraku, pengembangan tabiat dalam kehidupan pribadi saudara dan saya adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus yang adalah digambarkan sebagai hujan akhir. Dan salah satu yang kita dapat lihat dalam peristiwa hujan awal, bagaimana mereka bisa menerimanya, karena murid-murid dan semua kelompok yang bergabung dengan murid-murid Yesus adalah kelompok yang dengan sungguh-sungguh berkumpul dan berdoa dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan kesungguh-sungguhan mereka dalam doa membuat mereka siap untuk menerima kecurahan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara dan saya ketika menanti hujan akhir buat kita, hujan Roh Kudus itu, kita harus tekun berdoa untuk kecurahan Roh Kudus itu, sebagaimana murid-murid itu berdoa pada hari Pentakosta. Kalau mereka membutuhkannya pada waktu itu, maka kita lebih lagi membutuhkannya sekarang ini. Kecurahan Roh Kudus ke atas jemaat dinantikan pada masa mendatang, tetapi adalah kesempatan bagi jemaat untuk mendapatkannya sekarang ini. Carilah itu, doakanlah itu, percayalah akan hal itu. Kita harus memilikinya, dan surga sedang menunggu untuk menganugerahkannya. Dan pertobatan setiap hari yang sungguh-sungguh haruslah menjadi bahagian kita. Dan itu akan membawa hidup kita hari demi hari diperbaharui. Bila mana saudara berada dalam satu perkumpulan, dalam sebuah gereja, ada hal yang penting, saudaraku sekalian. Mungkin oleh karena ada banyak kepentingan dalam kehidupan berjemaat kita, mungkin muncul perselisihan dan pertengkaran. Dan kita harus menyingkirkannya dengan segera. Apabila para pekerja memiliki Kristus yang tinggal dalam jiwa mereka, bila mana segala sifat mementingkan diri sudah mati, manakala kita tidak ada persaingan, tidak ada usaha untuk saling unggul, bila ada kesatuan, apabila mereka menyucikan diri sehingga kasih terhadap satu sama lain terlihat dan terasakan, maka hujan rahmat Roh Kudus itu pasti akan datang ke atas mereka. Sebagaimana janji Allah itu tidak akan pernah gagal, meski hanya satu nokta atau satu titik pun. Kita diajak untuk menyingkirkan segala perselisihan dan pertengkaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya berada di satu lokasi di Pontianak, ketika saya berada di tempat itu, saya melihat ada bejana-bejana yang besar di depan rumah, dan hampir semua rumah punya bejana besar. Dan saya bertanya kepada orang-orang yang orang asli tinggal di sana, kenapa banyak bejana-bejana besar di setiap rumah? Karena saya tidak melihat itu sebagai seorang yang dibesarkan di Bandung. Rupanya mereka menjawab demikian, kami memiliki kesempatan mendapatkan hujan itu sangat jarang, sehingga hujan itu sangat dibutuhkan, dan air yang kami dapatkan dari tanah sangat sulit, dan air yang di sekitar mereka juga sungai-sungai rasanya payau, sehingga air hujan adalah air yang sangat dibutuhkan, sehingga mereka harus mendapatkan kesempatan untuk menampungnya di penampungan yang besar. Wah, menarik sekali untuk diceritakan cerita ini, sebab rupanya saudaraku sekalian, bila mana hujan itu mungkin belum terjadi saat ini, tetapi kita harus menyiapkan bejana-bejana ini tetap tegak dan siap untuk menampungnya. Saudaraku sekalian, ada kutipan yang menarik untuk hal ini tentang bejana. Kita tidak perlu mencemaskan hujan akhir. Apa yang perlu kita lakukan adalah memelihara bejana itu tetap bersih dan berdiri tegak serta siap untuk menerima hujan semawi. Dan teruslah berdoa. Biarlah hujan akhir itu turun ke dalam bejana kita. Biarlah cahaya malaikat yang mulia yang menyatu dengan cahaya malaikat yang ketiga menerangi kita. Berikanlah
Sebahagian dari pekerjaan itu, biarlah saya bisa mengumandangkannya. Biarlah saya menjadi seorang mitra kerja bersama Yesus Kristus. Saya ingin berkata kepadamu, dengan mencari Allah sedemikian itu, maka Ia melayakkanmu sepanjang waktu dan mengaruniakan kepadamu rahmat-Nya. Saudaraku sekalian, bila mana saya menggambarkan tentang bejana di kota Pontianak, saya rindu menggambarkan bahwa bejana-bejana itu adalah hati dan pikiran kita yang harus tetap bersih untuk siap menerima kecurahan Roh Kudus. Dan ketika kecurahan Roh Kudus itu tiba, waktunya tiba, kita memang siap untuk menerimanya. Dan itu salah satunya adalah bagaimana kita menyingkirkan segala pertengkaran dan perselisihan dan hal-hal yang kotor dalam pikiran kita. Sehingga memang kesempatan itu akan terjadi kepada mereka yang memang siap. Dan tidak semua orang pada hari haknya hujan akhir itu tiba akan menerimanya. Karena mereka yang hidupnya tidak siap, hidupnya dalam pertengkaran dan kecurangan dan kekotoran dosa, mereka tidak akan menerima kecurahan Roh Kudus. Ada satu kutipan yang saya ingin bacakan buat kita. Apakah kita mengharapkan agar gereja seluruhnya dibangunkan? Waktu seperti itu tidak pernah tiba. Ada orang-orang dalam jemaat yang tidak bertobat dan yang tidak akan bersatu dalam doa yang tekun dan terus-menerus. Kita harus memasuki pekerjaan itu secara perorangan. Kita harus lebih banyak berdoa dan lebih sedikit berbicara. Saudaraku sekalian, di dalam gereja mungkin ada orang-orang yang malas, ada orang-orang yang sungguh-sungguh, tetapi kita biarlah menjadi bagian orang-orang yang memang selalu setiap saat untuk menerima kecurahan Roh Kudus. Itulah bejana yang tetap berdiri menanti hujan. Saudaraku, inilah perenungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh menjadi bahagian orang yang tetap setia dan siap sedia menerima hujan akhir itu. Dan hujan itu memang sedang dicurahkan. Dan saat ini kita rindu menerimanya dengan mana menyiapkan waktu, tenaga kita dengan sungguh-sungguh untuk mana kecurahan itu boleh menjadi bahagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam sorga, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan. Hujan akhir yang kiranya boleh menjadi bahagian kami, yang Engkau telah nubuatkan, kiranya akan terwujud untuk kami boleh disiapkan, dimatangkan, diteguhkan, dan menjadi siap untuk kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk pengajaran ini, dan mohon berkat untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pribadi, setiap pendengar yang saat ini bergumul Tuhan. Teguhkan dan kuatkan untuk kami boleh siap menerima akan kecurahan Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati akan kehidupan kami hari ini. Biarlah hari ini boleh menjadi berkat dalam setiap kegiatan ibadah kami pada hari Sabat. Berkatilah Tuhan saudara kami yang mungkin saat ini oleh karena gangguan kesehatan, oleh karena sakit yang begitu berat Tuhan. Jamahan tangan Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan jamahan memberikan kesembuhan. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Kami minta hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera.